Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Ainul Anisia. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9.2 studi kasus bimbel pasti bisa. Nah, sebelumnya apa sih arsitektur enterprise ini? Pengertian dari AE ini apa sih? Jadi AE ini menurut California Department of Technology adalah sebuah aset dengan informasi strategis yang mendefinisikan bisnis, informasi yang diperlukan untuk pengoperasian bisnis, teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis, dan proses transisi yang penting untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Kalau menurut J. Shakerman, sebuah arsitektur enterprise ini membuat roadmap luas organisasi untuk mencapai sebuah misi organisasi melalui performansi optimal dari proses bisnis utamanya dalam sebuah lingkungan IT yang efisien. Arsitektur enterprise ini merupakan blueprint untuk mendefinisikan secara sistematis dan lengkap mendefinisikan sebuah lingkungan organisasi saat ini atau yang diinginkan. Kemudian dari TOGAF sendiri adalah framework TOGAF ini diluncurkan pada tahun 2009. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasinya. Nah, di jantung TOGAF ini ada ADM atau arsitektur metode pengembangan. ADM ini hasil kontribusi terus-menerus dari sejumlah besar praktisi arsitektur. Ini menggambarkan sebuah metode untuk mengembangkan perusahaan dan membentuk inti dari TOGAF. Kemudian bimbingan belajar pasti bisa ini adalah bimbingan belajar yang menyediakan jasa pembelajaran bagi seluruh pelajar yang ingin menambah ilmu mereka di luar sekolah. Nah, bimbel ini juga sudah memanfaatkan SI atau IT sebagai penggerak bisnisnya, seperti pada proses penjadwalan, e-course, absensi, dan akuntansi. Namun, semua proses bisnis didukung oleh pemanfaatan, belum semua proses bisnis ini didukung oleh pemanfaatan SI atau IT, seperti proses bisnis kepegawaian, keuangan, evaluasi siswa, evaluasi tentor, serta prosedur ini belum didukung oleh pemanfaatan SI atau IT-nya. Nah, pada bimbel ini juga pemanfaatan SI atau IT-nya ini belum efektif karena masih ada kegagalan pada seperti misalnya pada proses penjadwalan atau e-course ini masih ada beberapa kegagalan. Jadi ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang mengenai sistem tersebut. Jadi pengembangan ini masih berupa ad hoc dan tidak dilakukan oleh tenaga ahli. Maka diperlukan perencanaan arsitektur yang matang dalam merencanakan dan mengelola SI atau IT agar menghindari terulangnya kegagalan dalam pengelolaan sistem tersebut. Nah, di sini arsitektur enterprise-nya dibuat menggunakan TOGAF dengan metode ADM. Fase pembuatan arsitektur enterprise-nya seperti berikut. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari fase arsitektur enterprise-nya. Yang pertama yaitu pada fase preliminary fase. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W1H. Prinsip-prinsip perencanaan arsitekturnya ada prinsip bisnis, aplikasi, data, teknologi. Prinsip bisnis ini dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta
tugas pokok dan fungsi yang ada di bimbel pasti bisa. Kemudian prinsip aplikasinya harus user friendly atau mudah digunakan oleh user, sehingga user tersebut dapat fokus pada tugasnya. Kemudian ada prinsip data ini dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Kemudian prinsip teknologi menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Kemudian identifikasi 5W1H. Yang pertama adalah what, data siswa. Apa sih? Jadi data siswa, data tentor, data karyawan, data jabatan, data materi ajar, data nilai siswa, data jadwal, data prosmen, dan data vendor. Kemudian stakeholder dan perusahaan. Kemudian where, di mana bimbel ini ada di Jalan Tidak Blok B nomor 62 Kertosono. Kemudian when, pengaplikasian sistem. Why, mengapa? Yang pertama adalah terdapat sistem yang tidak digunakan lagi setelah tahap implementasi selesai. Kemudian yang kedua adalah pengembangan SIIT-nya masih bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Yang ketiga, kurangnya staf pada bagian IT guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan SDM-nya. Kemudian yaitu how, perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM versi 9.2. Jadi bagaimana untuk solusinya ini kita coba untuk membuat perencanaannya dengan menggunakan TOGAF ADM versi 9.2. Kemudian fase yang A yaitu arsitektur vision. Pada arsitektur visi ini terdapat visi dan misi bimbel pasti bisa dan analisis value chain-nya. Visinya adalah menjadikan bimbel pasti bisa menjadi bimbingan belajar yang profesional, unggul, terpercaya, dan mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Kemudian misinya adalah yang pertama mewujudkan bimbingan belajar yang berskala nasional dan kebanggaan masyarakat, kemudian mendidik siswa menuju prestasi puncak berbasis pembinaan untuk melahirkan siswa yang berbudi dan berprestasi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian yang ketiga, meningkatkan budaya belajar dan mutu pendidikan nasional. Kemudian yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan jalinan kemitraan dan sekaligus sebagai mitra sejati setiap generasi. Kemudian untuk analisis value chain-nya seperti berikut. Ada aktivitas pendukungnya, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, procurement, kemudian aktivitas utamanya ada administrasi, KPM, evaluasi siswa, sales dan marketing, bimbingan akademik, value added-nya, kemudian stakeholder terpenuhi. Kemudian ada business arsitektur. Pada arsitektur bisnis ini dianalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada bimbel pasti bisa. Kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Berikut ini adalah gambaran dari layanan bisnis dan proses bisnis bimbel pasti bisa yang digambarkan menggunakan salah satu diagram business use case service realization viewpoint. Nah, kemudian ada fase information system arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung aktivitas pada bimbel pasti bisa, serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data ini diidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh bimbel pasti. Kemudian ini
gambaran dari arsitektur aplikasinya atau diagram application cooperation viewpoint-nya. Kemudian ada gambaran dari arsitektur datanya atau diagram information structure viewpoint. Selanjutnya ada fase teknologi arsitektur. Pada arsitektur teknologi, fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh bimbel pasti bisa untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Ini merupakan gambaran dari arsitektur teknologi atau diagram infrastruktur viewpoint-nya. Fase selanjutnya yaitu opportunities and solution. Pada fase peluang dan solusi ini dijabarkan hasil dari analisis gap dari fase arsitektur bisnis sampai arsitektur teknologi serta perhitungan estimasi biayanya. Nah, ini merupakan arsitektur bisnis pada proses kepegawaiannya. Nah, pada analisis gap arsitektur kepegawaian ini, warna pink ini menggambarkan proses bisnis tersebut hanya ada pada baseline arsitektur. Warna abu-abu menggambarkan proses bisnis tersebut hanya ada pada target arsitektur, sedangkan warna kuning ini menggambarkan proses bisnis tersebut ada pada keduanya, pada baseline dan target arsitektur. Kemudian selanjutnya adalah analisis gap arsitektur aplikasinya. Pada analisis gap arsitektur aplikasi ini warna pink ini menggambarkan aplikasi hanya ada pada baseline arsitektur. Warna abu-abu ini menggambarkan aplikasi hanya ada pada target arsitektur. Kemudian sedangkan pada warna biru ini menggambarkan aplikasi tersebut ada pada keduanya, yaitu baseline dan target arsitektur. Kemudian ada analisis gap arsitektur data. Pada analisis ini warna biru ini menggambarkan data tersebut hanya ada pada target aplikasi. Data warna kuning menggambarkan data tersebut ada pada kedua arsitektur, baseline dan target. Kemudian ada analisis gap arsitektur teknologi. Nah, pada arsitektur teknologi ini, warna abu-abu ini menggambarkan perangkat tersebut hanya ada pada target arsitektur. Kemudian warna hijau ini menggambarkan perangkat tersebut ada pada kedua arsitektur, baseline dan target. Kemudian ada fase migration planning. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Ini merupakan analisis portofolio aplikasi yang menggunakan analisis and surveillance strategis grid. Strategisnya ada seperti berikut, kemudian high potentialnya ada seperti berikut. Kemudian ini merupakan roadmap implementasi aplikasi yang dibuat berdasarkan analisis portofolio aplikasi. Pada tahap pertama, 2017 ada penjadwalan manajemen data siswa. Tahap kedua, 2018 evaluasi tentor registrasi. Tahap ketiga, pembayaran manajemen data pegawai ini pada 2019. Pada 2020 tahap keempat manajemen data keuangan penggajian. Kemudian pada 2021 tahap kelima ini penilaian kinerja procurement. Nah, kemudian ada fase G sampai H. Tetapi ini kita tidak akan menggunakan case yang kita gunakan sebelumnya. Jadi pada fase G ini ada implementation governance
deskripsi bagaimana pengawasan dalam pengimplementasian arsitektur. Kemudian yang fase H, ini ada arsitektur change management, yaitu prosedur melakukan perubahan ke arsitektur baru. Kemudian dari setiap semua fase-fase tadi selalu terhubung dengan requirement management. Nah, requirement management ini adalah proses mengelola seluruh kebutuhan arsitektur tiap fase pengembangan arsitektur. Jadi kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pembuatan perencanaan arsitektur enterprise ini menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM. Kemudian perencanaan arsitekturnya berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Kemudian dihasilkan target arsitektur bisnis dan teknologi. Pada arsitektur bisnis digunakan BPA, Business Process Automation, yaitu otomasi proses bisnis dan teknologi informasi. Kemudian dihasilkan target arsitektur bisnis dan sistem informasi guna menyelaraskan proses bisnis atau dan SIIP-nya. Kemudian pada perencanaan arsitektur enterprise dibuat struktur organisasi usulan guna memaksimalkan pemanfaatan SDM dalam mengembangkan strateginya, baik strategi bisnis maupun strategi SI atau IT-nya. Sekian dari presentasi saya, dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.